أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك في دقات قلبي وأنسه، فحبك زاد الروح في سائر العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأتم النفع آمين. رضي الله عنه وعنكم. وقال رضي الله عنه: ما يحرم على من انتقض وضوءه، يحرم على الرجل أو على من انتقض وضوءه أربعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. والغسل لغة السيلان، وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. موجبات الغسل ستة: الأول علاج الحشفة في الفرج، الثاني خروج المني، الثالث الحيض، والرابع النفاس، والخامس الولادة، السادس الموت. Bermula ini bab membahas tentang sesungguhnya bermula yang diharamkan atas orang yang telah batal wudu 4 macam. Banyak diketahui orang awam sudah, yaitu apa? Salat, sembahyang, pada boleh sembahyang ketika wudunya batal. Orang yang tahu dirinya batal tapi tetap sembahyang menyebabkan haram dan dosa. Karena di situ ada intihaku hormati shalah, mencoreng atau menistakan kehormatan sembahyang. Yang tahu sembahyang itu ada boleh. Wat tawaf itu ya Rasulullah sama kayak sembahyang, cuman bedanya boleh bepander. Itu tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Jadi apa? Sembahyang cuman boleh bepander. Maka diwajibkan wudu. Menyentuh mushaf ialah masul mushaf. Menyentuh Quran atau kotaknya atau bungkus kainnya selama Qurannya itu ada di dalam kotaknya, tidak boleh juga. Kotaknya kan padahal berpisah, tapi karena kotaknya Quran itu sudah khusus kesan kotak Quran, kotaknya khusus, lain kotak barang yang lain lalu dipakai jasad Quran, dipakai kadang-kadang, kadang dipakai yang lain, karena apa? Tasnya kah lain tas Quran, tas barang apa aja, kadang-kadang dipakai jasad Quran untuk apa? Quran di dalam tas, Quran di dalam kotaknya, lain kotak khusus Quran tadi. Boleh aja membawa Quran di dalam kotak, boleh dibawa pada pakaian batu wudu. Jadi dasarnya itu adalah Quran, sampulnya apa? Yalah, itu sesuatu yang bersambung dengan Quran, karena boleh kalau batal wudu. Tapi benda yang ada bersambung dengan Quran bang, ya tadi. Kalau benda yang terpisah yang ada bersambung dengan Quran kayak kotaknya, kalau kotaknya Quran di dalamnya Quran, pada boleh kan? Padahal berpisah aja, berpisah tapi itu sudah kotak khususnya Quran, bungkus kainnya Quran dah. Padahal berbungkus. Kayak misalnya kita melihat Quran banget di sembarangan tempat lalu kita angkat pakai kain, apakah kain itu lain kain Quran juga boleh untuk memindah. Ya tafsir
boleh karena lebih banyak tafsir daripada Quran. Dan boleh ada pengecualian mengangkat Quran dalam keadaan batal wudu ketika darurat. Ada orang kafir kah hendak mengambil merobek-robek, ada keadaan halus kah hendak menginjak-injak gajak, boleh kalau sama hadam wudu, ya kah? Atau misalnya Quran tak andap apa ketindihi kotoran kah, najis kah, benda najis kah, ya kah? Pokoknya boleh untuk menyalahgunakan Qurannya, kehormatannya atau bendanya. Menyentuh mushaf apalagi mengangkat hamluhu, ya lah majinya. Lalu jamnya masalah wusul mandi. Mandi itu adalah wusul, mandi. Ghaslu membasuh, ghislu itu bahan yang ditambahkan daun baju kayak sabun, dan itu istilah bahasa Arab. Mandi di dalam syariat adalah mengalirkan air ke seluruh badan tanpa terkecuali. Seberataan harus kena. Walaupun rambut binian panjang kayak apa, kalau inya sambil berikat rambut, yakin aja baju sampai ada apa-apa pada dilepas ikat rambutnya. Tapi kalau ragu-ragu, wajib melepas ikat rambut. Dan wajib intinya ke seluruh bagian zahir badan yang kelihatan. Dinam sela-selanya apa tadi? Pusat lipatan-lipatan parut. Apalagi lipatan nang benar dijangkau, mau menyimpan duit di dalam lipatan parut saking berlipat-lipat ganda. Ya, apa yang mewajibkan mandi? Jamnya 6. Adalah 6 ini ada 3 khusus binian, ada 3 bersamaan bagian binian. Ya, pertama yang bersamaan aja dah dulu. Bagian binian yaitu apa? Memasukkan kepala batang zakar di dalam farji. Farji itu aslinya apa? Lobang itu farji. Kalau perencak farji itu diartikan kemaluan yang di muka. Padahal farji itu yang penting lobang muka kah kubul, lobang belakang kah kubur, lobang lakian kah binian kah. Lakian masoan tuh dah lakian. Tuhan nang setengah warasnya kan. Ya kan lakian lawan lakian. Bantuannya nawarni kan. Kananakan kah, balik kah, adakah lubang yang dimasuki? Binatang kah, manusia kah? Tetap mewajibkan mandi. Pokoknya khitanain ini, iltiqaul khitanain di bahasa lain atau ilajul hasyafah, ya Pak. Masuk sekadar kepala batang. Mun kepalanya pada depan pas tatak. Nah, kira-kira ini hitung berapa senti? Biasanya ada orang setengah kemaluannya pas ditapak enggak apa biasanya dihitung. Nah, kira-kira pokoknya sudah ada masuk wajib. Walaupun kada keluar mandi tetap wajib mandi ya lah. Nah, jadi intinya hidupkah matikah yang di lubang orang matikah nanti bagian binian hidupkah matikah? Bahkan berarti nang mati itu disuruh mandi lah, ada lagi disuruh mandi, sudah mati. Adapun kalau ini hidup ya dua-duanya disuruh mandi, yang masuk dan yang dimasuki. Binatang pada awal disuruh mandi, mulai baharinya sudah junub. Kalau ada istilah inya berwudu atau orang mati kayalah tadi lobang makhluk hidup. Jangan lobang botol sumangkan lobangi orang jangan ngenes atau bahasa misalnya sudah bersabar lagi lobang disumangkai sumangka dilobangi ya, terus misal kenal potkah kan wahnya aneh-aneh aja wahnya orang kena ajaib. Nah, ini kan aneh-aneh lah anak lakian bawa
lewat anak surok, anak tiri matinya sudah itu hak ada. Apakah lagi lobang napakah, maling cawat kah napakah, aneh-aneh aja ini, ajaib. Dan binian banyak, kawin semestinya udah, ya kan? Nah, jadi lobang sesama makhluk hidup. Makhluk hidup maksudnya aslinya hidup, mun aslinya hidup lalu mati, tetap mandi lah. Kedua, yang mewajibkan mandi apa? Mani. Oh, jadi kan ada hubungannya lah memasukkan zakar atau kepala zakar tadi. Bisa aja orang kada keluar mani masuk kalinya digerebek patroli jar satpam pokoknya gerebek warga lah, soalnya dicabut kada sempat. Maka pas anunya wajib mandi. Keluar mani bisa aja kada kalinya jima, ya kan? Bisa aja karena mimpi mahayal, pakai tangan, pakai apakah lagi lapis kayak kenal pot lah tadi, ya kan? Mani, tapi tukang tadi harus biasa membedakan mana mani, mana wadiyun, madiyun itu bahasa lain madiyun lah, madiyun, wadiyun aslinya tak. Kita benar menyebut madi, wadi, lain wadi pula. Bisa keluar dari kamar luar kejar puyah wadi. Bedanya apa? Mani, madi, wadi. Mani lawan madi sama-sama keluar dalam keadaan syahwat. Bedanya apa? Mani itu waktu keluarnya itu tadaffuk min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tarabib. Mani itu waktu keluarnya nyaman dan apa jurang tadaffuk berlincit-lincit lah, atau biar kita keluarnya dorongannya kuat dan terpisah-pisah. Pada sekali keluar habis, kadang keluar berapa kali keluar dengan dorongan yang kuat, itu tadaffuk. Kalau madi itu keluar kayak kami kayak kada kawa dikontrol, itu madi. Nah, sekitar lah kita sudah paham sebenarnya madiyun, madi. Tapi bedanya apa tadi? Mani dan madi itu sama-sama keluar waktu syahwat. Tapi waktu mani keluar itu waktu keluarnya tuh puncak nyamannya. Tapi kalau madi itu waktu keluarnya tidak nyaman, tapi keluarnya itu biasanya kalinya lagi cagat. Jadi ini latihan binian bisa juga, binian gak bisa cagat, binian kada mau cagat. Binian madiyun namanya qadiyun binian. Tapi intinya dalam keadaan syahwat. Tapi pas keluarnya ada syahwat. Nah, itu. Jadi biasanya mudah membedakan kalau tahu. Ya. Dan yang membedakan kurang jelas mani itu kalau keluar langsung yaqubuhu futur, disusul oleh rasa lemas. Oh iya, langsung lemas banyak. Kalau madi kada uyu kalau banyak masih cacat, masih kuat, masih syahwat, masih ya. Tapi itu bisa keluar, bisa kada. Madi itu tergantung kalau terlalu ya syahwat. Bedanya pulang, tapi kalau dikenal mani suci, Abu Hanifah mengatakan najis suci. Kalau madi sama kayak kami, madi wadi sama kayak kami, dan benda yang lain najis dan membatalkan wudhu, tapi kada mewajibkan mandi. Lagi manilah suci, tapi kada boleh ini diminum karena itu dianggap kazurat,
sama kayak ingus dan lain-lain, apa diminum. Jadi ada kaidah nih penting di dalam masalah najis dan boleh dimakan. Tiap sesuatu nang pada boleh setiap sesuatu nang najis belum tentu, atau tiap sesuatu nang najis pasti kada boleh dimakan. Tiap sesuatu yang boleh dimakan, setiap sesuatu yang boleh dimakan pasti suci memanglah. Tiap sesuatu yang boleh, tapi tiap sesuatu yang kada boleh dimakan belum tentu najis. Tiap sesuatu yang suci belum tentu boleh dimakan, dan tiap sesuatu yang pada boleh dimakan belum tentu najis. Contohlah misal sabu-sabu, obat heroin, obat keras, mukhadirat yang memabukkan, najis lah, ada najis, ada boleh dimakan tapi suci. Mani tadi suci tapi kada boleh dimakan. Tapi kalau sudah najis pasti kada boleh dimakan. Najis pasti kada boleh dimakan. Sesuatu yang kada boleh dimakan belum tentu najis. Nah ya Pak, itu Allah tandanya mani. Baunya mani pula bedanya di situ. Mani kalau ininya lagi cair baru kering masih basah, bau dahan pohon kurma atau adonan apa ya, adonan nasi dan adonan roti. Tapi kalau nya sudah kering, baunya kayak bau apa aja dalam kitab putihnya intalun, bisa juga mencium putihnya intalun itu kayak apa? Makan kecap. Mungkin waktu lagi waktu lagi putihnya intalun pun belum masak lelah. Gitu. Jadi masalah warna kada kau jadi membedakan, ya pokoknya kada kau membeda, sama-sama putih, sama-sama hangat dan lain-lain. Jadi intinya itu tadi, mudah aja membedakan. Yang ketiga mati. Nah, mati itu sama, jadi jima, keluar mani. Mati, cuman mati ini nang wajib. Yang hidup nang wajib memati, fardu kifayah aja. Siapa sekampungan kena mati berdosa berat. Biasanya mau aja lah orang kampung tuh memandi, asal jangan orang mati hantu aja. Orang mati hantu ini banyak yang kadawani memandi. Padahal tetap wajib fardu kifayah. Nah itu lakian binian bersamaan. Nah kada bersamaan nang khusus binian apa yang mewajibkan mandi? Haid, tuntung haid. Selama belum tuntung haid kada boleh dikumpuli. Tuntung haid mandi hanya boleh dikumpuli, itu mazhab Syafi'i lah. Nifas, darah sesudah melahirkan. Ketiga, melahirkan itu sendiri. Nah, ini beda nih binian banyak. Salah. Banyak binian menganggap bahwa mandi itu sesudah tuntung, mandi bersuci itu sesudah tuntung nifas. Padahal sesudah melahirkan mestinya mandi. Soal keluar darah, pada keluar darah tetap mandi karena melahirkan. Karena keluar darah, yang kan ada putus-putusnya juga, keluar darah berarti nifas selama belum lewat 60 hari sesudah melahirkan nih nifas. Maka tunggu nifas tuntung mandi pulang. Jadi jangan ditunda, sudah tuntung nifas tuntung melahirkan ada mungkin juga 40 hari atau 60 hari, sudah 60 hari hanya mandi. Sehingga 60 hari itu dalam keadaan junub atau hutang wiladah. Nifas junub juga, tapi
wiladah itu wajib. Nah, haidu wal nifasu wal wiladah. Yang keenam tadi sampai yang mati tadi. Jadi pulang hikmahnya nih orang keluar mani ya Pak. Artinya mani itu secara tajribah, secara pengalaman tiap orang kan keluar mani itu langsung uyuh lemas. Mandi ini pula hikmah dari Allah Ta'ala nih, orang mandi sehat atau segar, pertama membuat terbukti secara ilmiah bahwa ilmuwan membuktikan orang junub itu mengeluarkan kuman-kuman bakteri selain mengolah uyuh darah, mengeluarkan bakteri kuman di awak, terutama di bagian pinggang. Dengan mandi orang akhirnya membersihkan awak, menyegarkan awak dan membersihkan diri dari kuman bakteri kalau dilihat. Makanya karena itu ya Rasulullah kalau untung berhubungan apalagi keluar mani tadi karena berhubungan minimal bau malam-malam itu tamu pada awaman mandi. Terbukti orang ada tapi mau mandi pada bau ya kan bau pada juga ya kan gampang sakit pinggang karena berarti orang sakit pinggang berarti tapi mandi dulu malam habis main ada maksudnya itu kurang nanti itu kaidahnya nih pulang kurang ada ada mandi sakit pinggang habis itu tadi ada berarti orang pinggang berarti tiap gula pasti manis tiap manis belum tentu gula bisa aja itu adalah dirimu wallahu ta'ala a'lam. Al-hikmatu tsaniyah asyarah ba'da al-minah. Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang 112. Inna ma yastawhishul ubada والعباد والزهاد من كل شيء بغيبتهم عن الله في كل شيء فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. Hikmah Ibnu Athaillah yang 112 ini mengatakan bahwasanya seringkali merasa risih, merasa terganggu atau membenci orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud menjauhi dunia, mereka membenci akan tiap sesuatu di dunia ini. Benci atau ibaratnya risih, terganggu, pada wujud bersenang. Karena mereka menganggap itu sebagai hijab dari Allah. Apa sebabnya mereka merasa terganggu dan merasa risih tadi? Karena mereka terhijab dari Allah dari dalam hati, mulai di dalam hati ini maksud terhijab dari Allah kada melihat Allah. Andai kata mereka menyaksikan melihat Allah di dalam setiap sesuatu di dunia ini di alam semesta, maka senantiasa mereka tidak akan merasa risih dan terganggu dari sesuatu apapun di dunia ini. Hikmah Ibnu Athaillah ini sedikit sangat penting juga dan bagus untuk mengenalkan atau menjelaskan pemikiran orang awam kayak itu juga mungkinnya orang abid dan zahid aja kayak itu. Ini kita jelaskan apa itu orang abid zahid. Orang awam aja kayak itu juga. Banyak kalau kita lihat orang awam mungkin hanya bisa mengaji atau mungkin lawas sudah mengaji lawan materi pelajaran itu juga masalah cinta dunia itu ini. Bisa juga pengajiannya menyuruh
hampir berusaha berkhulwat aja, berusaha aja. Akhirnya si yang kasihan ini orang awam ini apa menjual habis isi dagangan, cuci gudang, lawan gudang-gudang ini jual. Lalu mau di mana aja kota sudah tetap di sini ditemui. Salah yang di sini ada itu sih. Artinya isi toko mereka hampir sudah beribadah, hampir sudah berjualan, berusaha, begawi. Itu tadi, angkutan cinta dunia tadi. Menghindari cinta dunia, menghindari hubbud dunia. Akhirnya mereka beribadah di rumah aja sudah mampu. Karena Jumat aja kalau rumah kita ada kurang sedikit. Bah itu banyak kelaparan, perut duit habis. Berpikir pulang, mencari usaha. Lalu ya berpikir, gara-gara kelaparan, gara-gara mikir usaha, dan ibadah, sumpah yang kau mirip tadi, ada khusyuk lagi. Akhirnya berpikir pulang, usaha. Kita mengaji pulang kasihan aja Pak. Bila jadi pulang kayak itu, iiwan apa? Bisa jadi inya nang salah paham, bisa juga gurunya nang salah paham. Kalau gurunya ini juga kada bisa hanya sekadar memadai hubud dunia itu tercelah macam-macam ini. Dosa ini haram ini, siksa ini apa ini hijab dari Allah macam-macam ini. Tapi kadang-kadang rinciannya, detailnya, prakteknya, temunya paham, tapi tidak jelas sekedar paham lalu. Nah itu tadi. Bisa juga gurunya paham menjelaskan sudah bawahnya mantuk, pengguringan ngomong aja, lambat. Nah, itu baca menyindir, lalu aja kan. Sudah terlambat perajuan pulang. Jadi kayak ini, ya kan? Abid, apa yang dimaksud? Jadi supaya mudah membedakan. Ada yang namanya abid, ada yang namanya zahid, ada yang namanya arif billah. Sebetulnya urutannya banyak, tingkatannya banyak, cuman masalah khusus dengan hikmahnya zaman akhir ini. Sidin menyindir pemikiran, cara berpikir orang ahli ibadah yang kayak tadi. Ini awam tiba-tiba dapat ilham apa kan tadi, salah paham tadi, masuk ke rumah dari ahli ibadah dari Israel. Abid itu sampai inya berkhulwat, menutup diri, menjauhkan diri dari segala aktivitas luar. Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan dunia inya putus. Abid kan. Zahid Pak, mirip sedikit. Zahid dalam artian inya meninggalkan semua praktik usaha, kegiatan di luar rumah, entah inya masuk khalwat atau inya hampir berusaha. Kadang masuk khalwat, kadang perjalanan kayak orang kemana-mana, cuman inya kadang berusaha. Misal, walaupun masalah inya salah paham apa itu zuhud, tapi ini maksud yang dimaksudkan ke ini. Mereka ini ada lagi yang ketiga tadi nanti kita jelaskan yang mestinya ditiru. Al-arif, orang yang mengenal Allah, tahu persis apa hubungan dunia alam semesta ini dengan Allah, itu orang arif. Di sini sebetulnya Ibnu Athaillah menekankan ke ini. Orang abid pemikirannya nak salah. Jadi perlu tahu dulu. Bakhalwat itu sekadar salah, haram lah, bid'ah lah. Haram kada, makruh aja kada sebetulnya. Anggaplah pokoknya kada haram, apalagi bid'ah, apalagi syirik. Orang bakhalwat mengurung diri di rumah, fokusnya ke ibadah. Praktiknya kada salah, tapi pemikirannya yang menyebabkan inya salah. Apa pemikirannya? Pemikiran
cara pandang orang abid dan orang zahid yang ada arif billah ini, yang masih jahil dengan Allah, karena di dalam hati mereka memutus hubungan, menganggap terputus hubungan antara dunia dengan Allah, makanya mereka menganggap dunia ini sesuatu yang harus dibenci dan dijauhi. Ibadah zuhudkah, menjauhi dunia kah, atau ibadahnya kah, itu bagus aslinya. Cuman pemikirannya itu salah yang menyebabkan kemudian bisa berbuat salah. Ada anak bini kada tentu sekuat inya iman. Inya kuat tahan lapar, anak bini kada tahan. Kenapa jar asal muasal salahatnya ini adalah karena inya menganggap, karena mereka memang mulai awal jahil dengan Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang arif billah tadi, bukan orang arif billahnya lah sebetulnya, cara berpikirnya orang arif billah itu apa? Bahwa hakikatnya dunia ini, alam semesta ini adalah kumpulan dari sifat Allah Ta'ala, af'alnya Allah Ta'ala, kudrah iradahnya Allah Ta'ala, segala fasilitas yang nyaman berian dari Allah Ta'ala, segala fasilitas yang maulah pada nyaman, yang maulah sakit, cobaan, musibah, itu adalah didikan, terbiah, training dari Allah Ta'ala. Sehingga karena alam semesta ini dianggap adalah surat dari Allah Ta'ala, berhubungan dengan Allah Ta'ala, akhirnya mereka kada membenci dunia dengan cara menjauhi sama sekali. Karena pemikiran orang abid dan zahid ini, kalau diambil sebagai patokan pemahaman yang jujur, berseberangan dengan firman Tuhan, wa huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Tuhan melahirkan dari bumi untuk menghidupkan bumi, menjadi khalifah Allah di muka bumi, memakmurkan, menjayakan, menghijaukan, menguburkan bumi. Itu ibadah, bukan menyuruh masuk ke dalam gua, begana di dalam hutan, ya kan, babaju nang igat atau nang rabit-rabit atau bertentangan kan kelihatannya. Nah, orang arif billah itu kada, inya tetap cinta lawan alam semesta ini, bukan cinta dari zatnya dunia kada, tapi cinta kepada dunia dan alam semesta ini karena ini mengingatkan kita kepada Allah. Jadi beda antara orang melihat dunia ingat lawan Allah Ta'ala, ada orang yang melihat dunia terhijab sama sekali dari Allah. Beda orang yang terhijab dengan dunia, terhijab dari dunia dengan Allah, lawan yang terhijab dari Allah dengan dunia. Ya kan? Jadi sini sebetulnya Ibnu Athaillah bukan menjelekkan orang yang ahli ibadah, ahli zuhud, tapi madahkan bahwa pemikiran yang seperti ini di bawah derajatnya daripada pemikiran orang yang arif billah. Orang yang arif billah itu ilmunya banyak, di antaranya itu tadi, bahwa kalau inya faham betul hakikat alam semesta ini, mestinya makin hari malah makin cinta kepada Allah. Karena ada rinciannya apa? Berarti ulun berway yang kencang pasar tiap hari, pegawai siang malam itu orang Allah arif billah jualan. Jadi arif di dunia lah. Arif bil akhirah. Kita memang turun pasar, kumpul urusan pasar ini
tunggul urusan dunia karena memang hijab lalu dari Allah Ta'ala sudah di bawah daripada abid zahid. Tidak boleh menghinakan, menjelekkan atau merendahkan orang abid dan zahid. Ininya bagus niatnya, cuman kurang ada dari si pembimbing, ada dari si murabbi, mursyid. Itu faktanya, lihat ya faktanya orang yang ibaratnya ya tadi. Tapi kenapa kita rinci apakah? Jadi ada nah namun beda akan antara orang yang menjauhi lalu memutus hubungannya dengan dunia sama sekali, pokoknya kada bergaul, kada berusaha, kada ini sama sekali, itu nanti kita kan pemikirannya salah. Namun ada kayak ini bang, ini nang bagus dan ini nang layak bagi orang dan kayak kita nang hatinya belum tertata. Abid zahid belum, cinta lawan Allah belum, arif billah apalagi. Orang abid dan zahid yang aslinya cinta kepada Allah, justru karena cinta kepada Allah makanya hendak menjauhi dunia karena ia menganggap dunia itu adalah penghalang. Nah kita ini bang memang kita duluan Allah kata cinta lawan dunia sudah masak benar. Nah ini dari Imam Ghazali selayaknya, sepatutnya bagi orang yang inya mana sudah lain al-abid al-zahid tapi al-mager, pengoler ibadah, pengoler mengaji dan sudah benar selayaknya sepatutnya bagi orang awam yang masih hatinya belum tertata berusaha mencari sekadar hajat cukup inya untuk hari itu atau beberapa hari aja. Yang kan misalnya bolehan 100.000 besan anak 3 atau 4 besan 3 kali makan misalnya yang kakawa cukup stok boleh kayak lagi ke rumah setengah aja kan lain orang karyawan lainnya itu sudah diupah ada boleh atau sudah diupah yang maksudnya orang yang mencari secukupnya hari itu untuk anak bini habis itu boleh entah itu kena sembahyang di masjid atau mengaji guring habis asar kita mengaji belajar ada orang yang melajari zikir wirid dituguli dulu dimasaknya bujur-bujur seperti mana kita menyiapkan segala-galanya untuk berdagang mencari duit kita siapkan juga kita atur kita tata ulang masalah kewajiban dan tuntutan Tuhan mikir wirid dan lain-lain terutama mengaji mengadat sepatutnya benar sepatutnya kayak apa kina usia kina garing usia kina Tuhan usia kina selahu usia kina ramah di kendaraan usia kina musibah nah itu pada yang ngarap orang musibah faktanya apa tadi faktanya orang yang inya dasar cari faktanya cari realitanya di sekeliling kita orang yang inya sibuk dengan ibadahnya sibuk dengan akhiratnya walaupun ia tadi lain arif billah tadi pokoknya sibuk dengan ibadah dan kewajibannya akhiratnya di hatinya adalah malarat terhina kada berduit bisa tapi kalau bang hina kelaparan sampai hina-hina sampai ada mau guring stres di hati adalah ini misalnya akhirnya kehidupan dunianya itu sengsara saat ini apa akhirnya supaya anak berjual diri atau ini apa adalah kebanyakan realitanya pada gaji kalau dilihat gaji kan berapa 500.000 dolar kan rupiah 500 itu padahal kan ada tahu kok sehari berapa bolehan semuanya dilihat dihitung pada cukup entah ini guru di SD SMP atau apa
apalagi guru di pesantren mana cukup. Tapi kenapa hidupnya lebih tenang, lebih mulia, lebih selamat, dan anak-anaknya baik, akhlaknya, kelakuannya, didikannya bagus-bagus. Yang di pondoknya ngancam pulang mau, malah banyak anak orang berduit. Abahnya orang berduit, kebanyakannya. Yang kada tapi tenang, yang tapi gelisah, yang penakutan banyak orang seharian semalaman ngurusi duit daripada nang bina pendapatan sedikit tapi tadi memang pendapatan sedikit tapi banyak catur bedom aja seharian sama orang lain pulang kisah. Ini maksudnya orang yang fakta yang kita bicarakan tadi, orang yang ya tadi kaum pelanggar, kira orang kaum pelanggar apa tiap hari ada dilanggar terus, kalian kaum dan kalau melihat orang kaum apa orang yang dikira kaum, kalian kaum apa namanya 5 waktu habis maghrib kena di asar kena susun orang berazan sejam lagi azan sudah ada pokoknya bina apa tapi nya bercarilah ulang ada yang bercari tapi kalau nya ada tanggungan Umar bin Khattab lihat orang di masjid orang anak sehat segar bugar kuat ditakuni macam saya tahu bagi makan yang ongkos kena hawar pemilik ya mana aja berzikir begitu aku jangan ongkos tolong kita tolong doa ke pasar situ baca maksudnya kalau beribadah maharap bagian orang salah dua apalagi masih sehat apalagi misalnya ada tanggungan asal ada syariatnya ada ikhtiarnya takasubnya habis itu tinggal apa lagi mencerahkan kewajiban dan kalau tuntutan akhirat pulang misalnya sepatutnya dari sepatutnya artinya dijamin nyaman terjamin bahwa itunya nyaman ya lihat itu namun kayak ini bang ini juga sebalik entah itu orang awam dipadahi nanti itu telah menjawab kayak ini aku ini guru aja jadi bahimat kecangkal benar siang malam apa karena pada lebih ngaji jual lebih wirid berzikir bapak sumpah yang telat waktu pada gara-gara niat aku ini berencana sudah aku sugih jadi hanya aku istirahat habis itu mengurangi beribadah dari ini sudah kias nang sama nih yang jadi guru pulang banyak yang jadi guru orangnya pintar alim mungkin artinya berilmu kalau hanya untuk pondok pesantren adanya ilmu lalu disuruh orang mengajar minta mengajar kada maunya pedagang dulu anak menjadi pengusaha kenapa supaya kada mengharap dari yang kuat ini banyak pemikiran kayak jadinya kada nang berdakwah sambil pegawai tapi nya bagawi kada berdakwah lagi artinya kada melajari orang dan padahal orang minta orang perlu bisa apalagi guru menyuruh alasannya pemikiran itu dikiranya bahwa kalau sudah ininya berduit hilang rasa tamak lawan duit aku hendak jadi orang sugih dulu aku hendak mau travel aja dulu itu duluan jadi travel dulu karena sudah sugih aku karena harap lagi melihat orang pada pekan amplop artinya pemahaman inya kira bahwa kalau inya berduit banyak sudah ada hilang tamak lawan barian orang padahal duit itu makin ada di hadapan mata makin ganal jual tamaknya buktinya orang yang misi miliaran dan misi triliunan tapi tamak pokoknya menambah pada jadi menteri pada jadi wakil presiden ada duit sih banyak kan tapi tadi kada ada urusannya punya harus dapat jabatan tamak itu justru ketika apa nih harta nih misalnya lah ulun tamak nih mengharap lawan harta ini pas hartanya kan ada tamak kalau misalnya dia mengharap lawan duit
tamak lawan duit itu lebih ringan ketika duit itu kan ada. Ketika duit ada, tambah tamak. Karena ketika duit itu kan ada, kita kan takutan kehilangan, duitnya aja udah ada. Tapi coba orang kan duitnya banyak, jadi rekeningnya berapa duit kopi, berapa cek. Padahal di rekening kita sudah ada nambah anak di halaman rumah atau di bawah tilam. Ngecek, cina siapa kurang, koyol gak membawa. Ya kan, duitnya ada. Jadi tamaknya tetap baik itu buat. Artinya jangan dikira bahwa ketika seorang sugih mandirilah apalah kurang tamak. Tetap baik. Iya, makin bertambah duit makin mencari tambahannya ulang. Nah, jadi masalahnya itu bukan di duitnya nama ulah kita tamak atau kada atau bertambah tamak. Hati kita aslinya. Hati kita itu kan ada bandingannya. Tahunya seumur hidup lawan perak. Kada tahu lawan emas, nilai emas kada tahu apa itu emas. Iya, nanti hati itu menyasahi perak. Orang tahunya di dunia mulai dahulu mengajinya hanya mengaji dunia, nyamannya dunia, fasilitas dunia, makanya lihat, makanya jalani. Jadi ini betahnya lawan dunia. Dunia itu ada karena tempat tamak yang dicita-citakannya dan diangat-angatinya dunia. Ini kada pernah mengaji akhirat, apalagi kada tahu tentang akhirat itu apa. Perbandingan ini kada ada. Kada ada yang mengalah, apalagi mengenal Allah Taala belum lagi. Akhirat ajanya kada tertarik, masih sekuat tertariknya lawan tuh. Karena ini tuh alim salah tuh dunia aja. Nya tahu lamun ini lamun menang, lamun jadi tim sukses ini, lamun ini kan jadi ini usaha ini. Tahu ini pintar mana? Pintar jenius masalah mencari celah-celah. Ini itu bang sudah mulai minal mahdi ilal lahdi, dari liang ini sampai dari masa bayi sampai yang lahat. Jadi masalahnya itu adalah hati. Cuman yang kita sindir tadi, jangan dikira bahwa ketika duit kada ada kita mengharap harta. Mengharap harta orang. Ketika kita sudah duit banyak, kada lagi mengharap dengan kira, malah duit banyak bisa aja mengharap orang kalau memang hatinya sudah isinya itu aja. Jadi fakir kah, sugih kah, celaka lemahnya jahil. Ada pada datanya. Fakir paman, sugih paman lagi. Makanya orang fakir kan nantinya dahulu jadi tukang beca aja misalkan. Lalu orang kawan punya bisnis 100.000, kawan berhutang 50.000 jar. Itu 50, padahal harganya satu-satunya 100.000. Hakun yang berbagi 50. Padahal 50%. Tapi pastinya sugih bisnis 1 miliar, orang berhutang 100 ada aja, 100 juta aja. Kalau usaha 500 juta, 50%, 100 juta. Mau apa? Ikuti duit lagi lah. Kita ikuti duit bikin duitnya. Maulahnya 50% dari 1 miliar menghutangi 500. Ada. Artinya apa? Tamaknya itu tambah. Atau jangan kita kumpul malnya, cinta duitnya itu bertambah. Waktu nang 100.000, aku jual duit tapi wani aja mah percaya aja. Nah jadi kada usah sebelum laut kasih peta. Nah jadi selayaknya memang sepatutnya kalau wani bertaruh minimal apa tadi orang berdakwah apa yang jadi guru tetap berdakwah, tetap melajari orang walau orang kampungnya melajari ikra alif kata apa itu aja sambil mencari. Namun ada jalannya mencari, mungkin ada jalannya kerjanya sudah ini ada gaji melajari TPA berapa berkah benar. Inna khaira ma akhadtum alaihi kitabullah. Harta paling berkah itu diantaranya upah dari melajari orang Quran dan lain ilmu. Ada masalah. Kamu kada minta kamu. Kalau ada jalannya berusaha seadanya, jadi intinya tadi berdakwah sambil berusaha, lain berusaha sambil berdakwah. Nah, waktu berusaha sambil dakwah itu yang ada ustaz kejar target. Anunya bisi mobil cicilan, pendapatan tak sesuai tapi akan aja ustaz lain.
Ya, 6 bulan Maulid ini pokoknya harus tiap malam ada kayak apa caranya, ayo bulan masangnya pengumuman di status WA bulan Maulid nih ceramah kita pasang diskon 50%. Nah, yang biasanya orang misalnya 1 juta amplop 50.000 aja bulan Maulid, yang penting full dulu ya tadi apa kejar setoran. Nah, itu. Jadi intinya jadi sepatutnya selain bagi orang hendak jalan keselamatan minimal begawi mencari sembahyang 5 waktu sudah menurang mengajar boleh menunda, ada uzur boleh, ada orang dasar pakai perangkat pun lagi sunyi warung sunyi tinggalkan sembahyang. Mun kada guring habis asar, habis zuhur jam 2, habis maghrib kita mengantuk atau habis isya mengantuk kalau lagi mengaji, habis isya kalau lagi mengaji misalnya. Nah berarti itu harus di misalnya gara-gara ini kata kawa akhirnya. Artinya berarti harus dikurangi. Jadi gitu aja melihat kadarnya. Ketika aku berarti ulun bagusnya berapa jam ya? Berapa jam itu pada itulah itu ukurannya itu seberapa lawas mengganggu kita dari akhirat, dari kewajiban akhirat. Lamun 6-7 jam sehari itu maulah kita malamnya sorenya maghrib itu sudah kepar sampai ke awal lagi sembahyang kayak urang wirid kayak urang maju kayak urang apa kurangi. Ayo barang aja jam 11 kan guring, jam 12 bangun baik itu kan pulang ke pasar. Bisa-bisa menata akhirat juadah kadang pintar menata urusan duit aja. Ibu jurata ya Pak. Itu aja batasnya kadang pasti berapa jam berapa seharian. Cuman lihat ada orang buat seharian 6 jam 7 jam tapi kada tertinggal kewajiban yang lain ini. Bekal gasan akhirat tuh kawa aja kada berbenturan. Al-afdal al-aliyah, nah yang afdalnya kayak gitu, yang sepatutnya kayak gitu. Nah, kembali ke tadi. Nah, jadi orang arif billah, apa aja kita, mereka ketika mereka misalnya menekuni kegiatan berdagang, berusaha menjadi pejabat Khalifatullah di muka bumi, memakmurkan bumi, itu sama sekali kada meninggalkan kewajiban dan tuntutan akhiratnya, dan sama sekali kada menghalanginya menjadi hijab dari Allah Ta'ala. Kenapa? Jadi kita tadi karena inya sudah arif, faham bahwa semua nikmat yang ada dari sidin, semua cobaan musibah dari sidin. Jadi sama sekali kada menjadi penghalang atau alasan untuk membenci. Nah, pertanyaan muncul, apa pertanyaannya? Kayak apa? Jadi kayak sidin? Kayak apa jadi? Kayak orang arif billah tadi. Kita sudah pada arif billah, gawiannya barang dituruti. Meninggalkan kegiatan kewajiban dunia sama sekali ada bagus. Orang abid zahid tadi karena dianggap penghalang, akan lalu beriman tambah ada bagus lagi, banget lagi ada bagusnya. Akan lalu memutus dunia salah, akan lalu menyambangi salah juga. Bapak maka cara supaya kita itu senantiasa melihat atau ingat Allah di dalam setiap kegiatan kita, di antaranya zikir dan fikir. Zikir itu apa artinya? Pulang selalu ingat Allah, artinya selalu mengaitkan nikmat pemberian fasilitas dunia ini kepada yang memberi. Siapa yang memberi? Sehingga tiap kali kita dapat nyaman,
jualan kita payung, dagangan jasa kita dipakai, orang minta hajat kita, ya apa? Selalu mengaitkan semuanya itu kepada Allah. Selalu. Sehingga apa? Inya berjualan payung ingat Tuhan, barang dagangan habis payung ingat Tuhan, ya. Inya diminta orang upah jasa apakah melajari apakah inya ingat Tuhan. Orang ma'antari kena memberi bonus atau memberi gaji ingat Tuhan. Sehingga inya pertama bertambah cinta kepada Allah Ta'ala. Karena inya semuanya melihat gaji mengetaman. Jadi lah terus bang, ketika inya bertambah cinta kepada Allah, perlu diketahui jadiin mahabbatullah itu mawjudah bil fitrah. Cinta kepada Allah Ta'ala itu sebetulnya sudah ada di dalam fitrah tiap manusia. Tiap makhluk manusia itu diberi Allah Ta'ala ruh itu sudah diprogram isinya cinta kepada Maha Pencipta, itu pasti semuanya ada, cuman perlu dihidupkan, perlu dipancing, perlu dihidupkan, karena inya dalam keadaan terlelap guring. Kenapa rasa cinta kepada Allah Ta'ala itu guring? Ya tadi karena digelapkan dengan hukum dunia, cinta kepada selain Allah, hubbul aghyar, cinta kepada selain Allah, akhirnya terlelap terguring. Menghidupkan cinta kepada Allah itu yang sudah ada di dalam fitrah manusia itu dengan zikir tadi. Entah zikir mulut, bagus lagi zikir hati. Zikir hati ya tadi, semua yang kita dapat termasuk kesehatan, termasuk kemampuan berdagang, kemampuan berpandar, pintar menjelaskan ide-ide pemikiran yang jadi maulah, usaha tambah lancar, jauhian tambah bagus, mampu melajari orang, mampu menjelaskan, mampu ini selalu ingat, sehingga orang yang berbuat baik lawan kita, mengantari kita apakah buktinya bahwa kita ingat bahwa yang memberi ini adalah taufik atau adalah kebaikan Tuhan. Ketika orang yang mengantari kita apakah tiba-tiba membawa kita melanggar aturan Tuhan, kita ada terpengaruh, kita ada terbuai. Bujurai kita ini, bijurai ikam ini bajasa lawan aku, bujurai ikam kawan separtai lawan aku, bujurai ikam itu kawan sesekolahan, seperjuangan, bujurai ikam dulu pernah membawai aku begawi wadah ikam. Tapi di dalam hati Allah Ta'ala yang menggerakkan hatinya, jadinya membawa kita begawi. Ketika inya tiba-tiba membawa kita melanggar aturan Tuhan, sampai di sini hubungan kita. Kenapa? Ya, karena yang kita ingat, yang kita lihat Tuhannya, lainnya. Dan orang yang berbuat baik lawan kita tetap boleh cinta kepada inya. Oh, kada syirik lah itu berarti cinta lawan Allah, cinta lawan makhluk. Apa bedanya lawan cinta dunia dan cinta Allah Ta'ala? Bedanya cinta makhluk karena Allah itu namanya hubbun fillah, cinta karena Allah. Tapi kalau cinta dunia ibaratnya menyalahi aturan Allah Ta'ala, itu namanya cinta hubbun ma'allah, cinta beserta Allah, artinya sejajar lawan Allah. Itu nang kada boleh, itu nang dianggap syirik, itu nang dianggap dosa. Cinta lawan calon ayam nih, pacar kan kada boleh, dahulu sudah. Dahulu cinta karena Allah tetap kada boleh. Lain calon sudah ketunangan, apalagi sudah karena inya menolongi urusan ini, karena inya kada membawa melanggar aturan Tuhan. Itu namanya hubbun tadi apa? Hubbun fillah tadi. Ketujuh lawan anak, ketujuh lawan bini, ketujuh lawan bangsa, ketujuh lawan kawan, segawian, seusaha. Karena tadi kebanyakan apa? Al-insan abdul ihsan, sudah
diberi ininya mani, ingat benar lawan beri ininya, lalu pada wani lagi melawan ajakan ininya, membawa ini pada baik. Sudah tahu hutang jasa saja. Dalilnya nih, tahu hutang jasa. Ini perlu fikihnya, perlu pembahasan, perlu paham dulu inya apa yang ngarannya jasa yang wajib dibalas, apa ngarannya utang yang wajib ditunaikan, utang yang kayak apa, jasa yang kayak apa, dalam hal apa, untuk apa, itu perlunya paham dan perlu gitu. Ma'rifat perlu, tauhid perlu, tasawuf perlu, fikih perlu. Cuman ini realitanya kita lihat. 100.000 aja memberi kuitan wani melanggarnya. Wani meninggalkan kuitan, kalau kuitan menanti, kalau kuitan mulai lahir maharaginya. Kebaikan kuitan kena hitungan, tapi karena si orang sugih siapakah memberinya, sudah kebaikan kuitan kali ingat 100.000 itu arani, sehingga ya tadi ini pun nama jarinya ya tadi. Jadi abid zahid kita sampai, apalagi arif billah. Nah, maka tadi apa obatnya, terapinya, caranya itu supaya kita tahu mengikuti amalan yang orang arif billah itu senantiasa selalu zikir lidah tiap pagi dan tiap malam, sore, setiap ada sempat, setiap kali ingat berzikir. Ya, kadang kita membawa tasbih berpicik itu kita bingung bisa kali ingat. Istilahnya ngalang sibuk urusan bagawian ya kan. Minimal zikir hati tadi selalu mengatakan itu lawan yang di atas, cinta lawan makhluk karena ini menjadi sebab dari Tuhan ya kan. Berterima kasih karena itu kewajiban. Lam yashkurillah man lam yashkurinnas, atau man lam yashkurinnas lam yashkurillah, pada berterima kasih manusia, pada berterima kasih Tuhan. Nah, dan selalu mengingat bahwa selalu melatih muraqabah tadi. Selain muraqabah, melihat semua kenyamanan di dunia itu berian kemudahan, itu semua kemudahan dari Tuhan. Itu juga sebaliknya semua nampanan musibah atau kehilangan atau pada terkabulkan perintah hajatnya itu adalah didikan tarbiyah dari Allah Ta'ala, pemeliharaan kesultannya itu adalah pemeliharaan dari Allah Ta'ala ya. Akhirnya apa yang tambah, yang tadi kan tambah cinta karena melihat berian itu dari Allah Ta'ala pada saat musibah itu dari Allah dengan pandangan baik sangka dan lain-lain tadi dari tahun didikan tarbiyah pemeliharaan. Tambah cinta juga oleh Allah karena merasa dipelihara. Itu kalau dia mau baik sangka, mau baik sangka, di situ minimal bertambah takzim, mengagungkan Allah Ta'ala karena jadinya dasar harap Tuhan pada aku sudah berencana sebaliknya kalau berhasil. Itu tanda kelemahanku, tanda kekuasaan Allah Ta'ala, tanda bahwa aku la haula wala quwwata illa billah, tanda bahwa aku perlu mengandalkan Allah, bukan mengandalkan tenaga aku, kepintaran aku, kecerdasan aku. Nah, itu dah kalau ketika pada bertambah. Intinya kalau pada bertambah cinta, bertambah ta'zim lawan Allah Ta'ala, mengagungkan kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, jadi sehingga ketika muncul dan tumbuh mahabbatullah karena latihan yang tadi, ketika tumbuh mahabbatullah, ini melihat orang jalan sugih, melihat Tuhan yang dikatakan hendak diwakilnya minta lawan siapa, lawan sugih tadi lah, minta lawan Tuhan. Meminimalisir rasa iri dan ki, karena jadinya menambah iri dan ki apa sarik lawan Tuhan dan sarik lawan yang dibari, karena hakikatnya ini adalah dibari Tuhan. Ketika tumbuh sedikit demi sedikit mahabbatullah, cinta kepada Allah Ta'ala, apa efeknya? Taj'alu ainal muhib la tashhadu fi dzalika kullu illa sifatullah, membuat mata hati seseorang yang jatuh cinta itu
tidak memandang apa-apa kecuali sifat Allah tadi, entah itu kuasanya atau kasih sayang kebaikannya. Disebut dengan wahdatus syuhud. Nah, wahdatus syuhud itu adalah segala yang disaksikannya adalah Allah Ta'ala. Itu maksudnya wahdatus syuhud. Ingat dengan sendirinya. Dahulu memaksakan, ini membiasakan supaya ingat, tapi karena ini memaksakan kawas-kawasan kebiasaan, jadi ingat sendiri. Orang tak latihan jatuh cinta lawan binian kah? Siapakah itu? Kuitan mamainya kah? Anaknya kah? Bininya kah? Ya lah. Inya lagi makan, keingatan anak di rumah makan apa? Inya makan nyaman, inya ngagat apa cinta dan sayang lawan berikan pasti. Mamaku mau makan apa? Mau kada kau bagaimana begini duit? Apa? Anak bini kayak itu juga orang saudara bini. Mungkinnya masih sayang ke apa? Sayang lawan bini tetangga dan mamasan. Nah iya cinta lawan bininya tadi masih sayang bininya tadi kan? Sekali nyaman rasa hambar nanti makan mengkada beimbai makan atau kada nanti rumah makan juga ya lah. Ini nanggul begini pura-pura kada dengar. Intinya selalu apa yang kita lihat mengatakan lawan yang kita kasih, yang kita sayangi ialah marartu ada dia raraka uqabilu dan jidar dan ujar Majnun Laila tadi. Aku melewati komplek perumahan, ingat langsung lawan si Laila. Sampai aku berparah, aku ciumi rumah-rumah yang para rumah Laila lawan apalagi rumahnya Laila. Jadi si Majnun Laila. Wa ma hubbud diyar syafaqna qalbiyalah. Bukannya aku cinta lawan rumahnya, walakin hubbu man sakana diyar, tapi cinta lawan penghuni rumah tadi atau lawan ampun rumah. Jadi semua rumah perumahan itu mengatakannya lawan Laila. Lamun kita bujur mengaku cinta lawan Allah dan bahwa hati kita ini sudah isinya cinta Allah, cinta Rasulullah, semestinya minimal apa yang kita lihat di alam semesta ini mengatakan. Tanda awal-awalnya itu apa? Misalnya kayak pian ya, misalnya ditawari orang tadi baik-baik, akun keempat judi online, kami judi online. Ingat Tuhan, sorry kepada Tuhan sampai aku empat. Nah itu sudah artinya ada itu bukti bahwa ajar kita tadi mahabbatullah, cinta Allah Taala itu ada bibitnya tertanam sudah di program Tuhan di dalam roh kita. Cuman rancak mengatakan menggawi yang lain aja, kadang mengaji hal yang mengatakan lawan Tuhan, iya, nah jadi kadang rancak kenaikan. Berwudu atau sembahyang atau melihat siwak atau hantam berwudu tadi. Oh ini Tuhan ketujuh, menuntas dari sunnah ini, Nabi ketujuh, ya kan? Itu akibat. Jadi kadang jangan dianggap remeh rasa itu. Itu sudah luar biasa tadi. Di hati pian tuh ibadah yang pian gawi atau larangan yang pian hadapi. Perbuatan haram yang pian hadapi, tiba-tiba ingat Tuhan ketujuh atau ketujuh, ingat Rasulullah ketujuh atau ketujuh, sedih atau sarik. Itu sudah sebetulnya luar biasa karena kita ini menganggap biasa, padahal banyak orang yang tidak teringat lalu. Jadi kada tahu lagi untungnya nih orang yang ingat lawan Tuhan, kecuali kan ketika sudah ingat lagi lawan Tuhan, teringat sehari lalu buta lalu sudah kada mau dibawanya jadi yang baik-baik sarik, apalagi dipaksa. Ada orang-orang aja itu tadinya kan ada di majelis pengajian kini kan ada nih. Yalah, lamun ini ada berarti sudah termasuk. Nah, ya Pak. Begitulah para sahabat Rasulullah. Mereka yang tadi, coba ya lah,
ketika 13 tahun mereka itu, jadi kita disuruh Tuhan juga mengikuti jejak sahabat di dalam menata diri, menata hati, mencari seadanya. Padahal Tuhan itu mencari seadanya itu secukupnya selama hati kita masih itu memang dokter gitu, ilmu kesehatan gitu, hendak sembuh dari hendak sembuh dari diabetes, tinggali jauhi segala makanan yang mengandung gula, hendak mengurangi kegilaan galauan dunia, kurangi sedikit kegiatan dunia. Sudah kayak itu resep. Memang harus disuruh menjauhi. Nah, sahabat itu dididik oleh Tuhan gitu. 13 tahun, 12 tahun di Mekah, di boykot, ditindas, di blokade, disuruh khalwat pulang, sampai 3 tahun di lembah situ di Syekh, sampai macam-macam. Sesudah hati mereka sudah penuh dengan cinta kepada Allah, ingat kepada Allah, apa aja yang mereka lihat di situ, melihat Allah, sifat-sifat Allah, afal Allah, baru Allah Ta'ala takdirkan mereka hijrah, dan mereka hijrah karena Allah juga, bukan karena hendak balas dendam, bukan karena hendak maulah kerajaan macam-macam. Mereka pada tahu apa yang terjadi, karena diapai Tuhan. Kita di situ diapai orang, karena kita di kota Madinah makan apa, dihina orang, kayak apa, dipikirkan itu namanya pikirkan kehendak Tuhan kayak apa. Akhirnya apa? Tanpa mereka berencana macam-macam, Allah Ta'ala limpahkan kekayaan dunia. Akhirnya mereka menjalani dunia dengan pengetahuan ingat kepada Allah tadi, tambahnya tambahnya ingat setiap hari membaca Quran, firman Allah Ta'ala menjelaskan tafahat dunia nih, jeleknya, murahnya, hinanya dunia. Jadi sudah di hatinya tuh sudah penuh dengan ma'rifatullah, cinta kepada Allah. Tambahnya pulang ketika membaca Quran, membaca ilmu Quran situ mengajak bicara, memadahi hinanya dunia ini, dunia ini. Hanya menjalani dunia itu sebetulnya berusaha dan lain-lain itu terpaksa. Artinya jika ada Tuhan menyuruh aku pada menggawi, inya di pasar ingat sembahyang, inya di pasar ingat Allah Ta'ala, maka akhirnya kegiatan inya siang malam itu mau di pasar mau di rumah tetap bernilai ibadah. Itu juga lah harapan kita tadi. Berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala mencatat segala usaha kita, kegiatan kita di luar rumah, apalagi di dalam rumah, bernilai ibadah, diridai Allah Ta'ala, diridai oleh Rasulullah, sehingga kita memandang dunia ini adalah penampakan daripada sifat-sifat af'al Allah Ta'ala, yang kemudian dari bertambah kenal dan bertambah cinta, sehingga ketika ada tanda-tanda bertemu Allah Ta'ala ada rasa rindu, bukan sedih karena berpisah dengan kenyamanan dunia, tapi justru di hati ada rindu karena penasaran hendak bertemu. Jadi man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, siapa inya cinta hendak bertemu Tuhan, Tuhan kita hendak bertemu inya. Tapi nang benci bertemu Tuhan karena mau terpisah lawan dunia, Tuhan gini ada sudi, Tuhan gini ibaratnya ada hendak bertemu inya. Sehingga ketika orang tadi hendak bertemu Tuhan senang, artinya matinya itu lebih dari sekadar beriman, iman dan ihsan. Lebih itu sudah lengkap syarat mati husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan untuk kita senantiasa kita melihat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala setiap apa yang dilihat oleh mata kepala kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan hati kita senantiasa zikir dan fikir. Mudah-mudahan anggota tubuh kita juga nurut dan mengikuti perintah hati, sehingga ibadah zahirnya terlaksana dengan
baik, ibadah batinnya juga ikut terlaksana dengan sempurna sehingga ini menjadi bekal kita, pegangan hati kita sehingga terbawa istiqamah sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga menyelamatkan apa yang sudah rusak, menyelamatkan anak-anak kita, diri kita supaya berataan mati dalam keadaan husnul khatimah, dipelihara Allah Ta'ala selama hidup. Dan mudah-mudahan kita juga disebut ya Rasulullah, zuhud itu bukan mengharamkan halal, bukan membuang-buang harta. Zuhud itu yaitu ketika engkau yakin dan percaya dengan apa yang ada di tangan Allah lebih daripada kepercayaan kita dengan apa yang ada di tangan kita. Itu yang namanya zuhud. Zuhud itu lebih percaya lawan kesucian kekayaan Tuhan daripada kita percaya lawan apa yang ada di rekening kita, di tangan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita sifat ibadah dan zuhud, tambah ma'rifatullah dan mahabbatullah. Dengan niat itu ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما لم ترزقنا وانصرف علما نافعا ورزقا طيبا وصالحا تقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ونفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ابعد عن قلوبنا واصرف باعدنا عن مشاهدتك ومحبتك والشوق الى لقائك. ربنا اتنا من الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى